Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai personal speech in millennial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Novika, yang kedua, Nurhefni Ebri, yang ketiga, Rizka Juliani Putri, yang keempat, Cynthia Indasari, dan yang kelima, Siti Nurwahideni. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai 5 poin. Yang pertama, mengenai pengertian personal speech. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi personal speech. Yang ketiga, hubungan personal speech dan privasi bagi milenial. Yang keempat, seberapa penting personal speech bagi kesehatan mental kita. Dan yang terakhir, contoh personal speech bagi kaum milenial. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian personal speech. Menurut Sommer, ruang personal adalah daerah di sekeliling seseorang dengan batas-batas yang tidak jelas di mana seseorang tidak boleh memasukinya. Nah, ada pendapat lain dari Goffman, yaitu menggambarkan ruang personal sebagai jarak atau daerah di sekitar individu di mana jika dimasuki orang lain, menyebabkan ia akan merasa batasnya dilanggar, merasa tidak senang, dan kadang-kadang menarik diri. Kemudian, terdapat beberapa definisi ruang personal secara implisit berdasarkan hasil-hasil penelitian. Di antaranya, yang pertama, ruang personal adalah batasan-batasan yang tidak jelas antara seseorang dengan orang lain. Yang kedua, ruang personal sesungguhnya berdekatan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, pengaturan ruang personal merupakan proses dinamis yang memungkinkan diri kita keluar darinya sebagai suatu perubahan situasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi personal speech. Yang pertama, faktor situasional. Yang kedua, faktor perbedaan individual. Yang ketiga, faktor fisikal ruangan. Selanjutnya, hubungan personal speech dan privasi bagi milenial. Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Dipyo Hartoyo 1986. Hubungannya adalah, yang pertama, privasi adalah pengatur dan mengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua, privasi merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain yang meliputi keintiman atau jarak dan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, privasi adalah memperjelas identitas diri. Nah, kemudian seberapa penting sih personal speech bagi kesehatan mental kita? Nah, di sini Feldman menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Sosial Psikologi. Ia menjelaskan bahwa personal speech atau ruang sendiri itu merupakan bentuk usaha perlindungan diri sendiri, pengurangan stres, dan upaya mengembalikan fokus. Kemudian, apa sih sebenarnya manfaat dari personal speech? Nah, personal speech atau ruang sendiri itu bermanfaat untuk diri kita saat kita sedang merasa di bawah tekanan kehidupan. Personal speech ini akan memberi kita kesempatan untuk kita berpikir secara lebih jernih dan juga rileks. Bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah yang sedang kita alami atau kita rasakan. Nah, personal speech ini juga merupakan bentuk dari self-care seseorang, di mana gunanya untuk memelihara kesehatan mental. Maksud dari self-care ini sendiri adalah upaya agar kita tetap sehat secara fisik, mental, dan juga spiritual, sehingga akhirnya kita mampu menjalankan peran kita di dalam kehidupan itu secara optimal. Selanjutnya, 4 tips untuk mengatasi ketika masalah ruang pribadi terjadi dalam hidup kita.
Yang pertama adalah bersikap baik kepada teman. Jika kita memiliki lebih banyak kebebasan untuk menyerang ruang pribadi orang yang kita kenal dengan baik daripada orang asing, tetapi jangan menerima begitu saja kemungkinan bahwa mereka tidak akan keberatan ketika kita mendekatinya. Selanjutnya, lihatlah di sekeliling kita. Bersikap hormat dan memperhatikan batas, terutama di ruang tertutup, dan terutama ketika tidak ada jalan keluar yang mudah. Selanjutnya, hadapi jika kita bisa. Jika konfrontasi bukan pilihan, cari cara untuk mengalihkan perhatian kita, atau setidaknya mengirim sinyal bahwa invasi itu tidak masalah. Selanjutnya, belajar membaca bahasa tubuh. Sensitasi diri Anda untuk mengenali sinyal bahwa kita terlalu dekat dengan mengamati perilaku orang lain. Jika kita merasa telah melampaui batas, maka mundurlah. Karena ruang pribadi adalah komponen kunci dari semua hubungan. Dan untungnya yang relatif mudah dikelola setelah kita memahami pentingnya ruang pribadi bagi diri sendiri. Saya Rizka Juliani Putri akan menjelaskan contoh personal speech bagi milenial. Ada istilah coworking saat ini. Coworking adalah ruang kerja di mana pengguna bekerja dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di suatu tempat, yang mana dalam suatu ruangan ada beberapa individu, beberapa kelompok, komunitas, dan lain sebagainya. Hanya ada satu ruang terbuka yang digunakan untuk bersama dalam berbagi kegiatan. Dan ada ruang kecil yang dapat dijadikan personal space bagi seseorang jika suntuk dengan pekerjaannya. Jadi, di sini disediakan suatu ruangan kecil untuk seseorang dijadikan suatu personal space bagi seseorang yang sudah mengalami suntuk, mengalami kelelahan bekerja, dan ingin melakukan me time. Dan personal space ini tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi benar-benar memang hanya untuk seseorang tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.